Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang nutrisi dan media pertumbuhan mikroorganisme. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan mikroorganismenya. Pertama-tama pertumbuhan mikroba. Nah, pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan itu bisa terjadi pada pertumbuhan makroorganisme dan juga pada mikroorganisme. Nah, kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup seperti adanya hewan dan tumbuhan, itu untuk pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran. Dari kita kecil sampai kita besar, itu kan ada pertambahan ukuran ya. Pertambahan ukuran, substansi atau massa suatu zat dari si organisme tersebut. Jadi pertumbuhan kalau untuk yang makhluk makroorganisme itu akan terlihat pertumbuhan, penambahan. Dari berat badan kita, dari tinggi badan kita, itu akan terlihat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalau untuk yang mikroorganisme, dia berbeda. Untuk pertumbuhannya, dia lebih pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni yang semakin besar. Kalau kita lihat gitu, secara kasat mata, dia akan membentuk koloni-koloni yang akan semakin besar. Tapi sebenarnya untuk pertumbuhan mikroorganisme ini, dia itu akan bertambah jumlah selnya. Dari satu sel, dia akan bertambah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, dan seterusnya. Nah, itu pertumbuhan pada mikroorganisme, ini khususnya pada bakteri ya. Jadi dia menggunakan pembelahan diri, di mana pertumbuhannya dengan dia menggandakan dirinya. Jadi pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri untuk pertumbuhan mikroba. Nah, ini pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme. Jadi kemarin saya sudah memberikan tugas tentang reproduksi mikroorganisme masing-masing orang. Jadi masing-masing mikroorganisme itu cara bereproduksinya beda-beda. Nah, pertumbuhan sel adalah peningkatan ukuran populasi. Nah, reproduksi itu bisa seksual dan aseksual. Nah, ini contoh-contoh reproduksi pada mikroorganisme, ada binary fission. Ini contohnya pada bakteri ya, ada multiple fission. Ini pada amoeba. Kemudian ada ternary fission, ada budding ini pada yeast. Kemudian fragmentasi itu dia pada cacing pipih ini. Atau misalnya kalau fragmentasi ini pada bintang laut, dimana kalau misalnya bagian tubuhnya terlepas atau terpotong, dia akan menghasilkan organisme baru gitu. Terus kemudian yang keenam, pembentukan conidiospora dan sporoniospora. Ini biasanya untuk golongan jamur ya. Kemudian ada doubling time atau generation time atau waktu generasi. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus sel. Jadi kalau misalnya ini pada bakteri misalnya nih, dari satu bakteri dia akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Dari 2 bakteri dia akan membelah diri menjadi 4, ya kan? Nah, dan seterusnya. Doubling time yang terkecil adalah kondisi pertumbuhan optimum. Jadi masing-masing bakteri itu akan berbeda waktu generasinya. Nah, di sini untuk E. coli itu 20 menit. Untuk Mycobacterium itu yang lepra ini dia 2 minggu baru dia bisa memperbanyak dirinya, berkembang biak. Jadi ini kalau E. coli
Setiap 20 menit dari satu sel dia membelah menjadi 2 sel. 2 sel setelah 20 menit dia akan membelah menjadi 4 sel. Ini waktunya 20 menit untuk E. coli. Jadi dia dalam waktu beberapa jam dia udah banyak. Pembelahan biner. Nah, ini contoh pembelahan biner di mana bakteri itu dari satu dia bisa membentuk dua organisme terpisah. Di sini dia ada namanya septum. Nah, di sini nanti yang akan membuat dia terpisah. Septum terbentuk DNA terpisah. Seperti itu. Ini yang saya bilang generation time-nya masing-masing bakteri itu berbeda, dan ini juga tergantung kondisi temperatur. Jika temperaturnya optimum, dia akan berkembang biak dengan optimum juga. Tapi kalau misalnya kondisi temperaturnya tidak optimum, perkembangbiakannya juga akan terhambat, sehingga generation time-nya juga akan semakin lama. Jadi ini pada temperatur 40, generation time-nya itu 0,35 hour atau jam. Nah, ini masing-masing bakteri akan berbeda generation time-nya. Nah, gimana sih kita menghitung pertumbuhan atau menghitung pertumbuhan dari si bakteri tersebut misalnya? Nah, ini contohnya. Di sini ada bakteri di mana saat dia membelah diri atau dia berkembang biak dari satu sel menjadi 2 sel, itu dia membutuhkan waktu 20 menit. 20 menit kemudian dia membelah diri lagi menjadi 4. Yang 4 sel ini nanti dia selama 20 menit dia membelah diri lagi menjadi 8. Nah, ini ada rumusnya untuk menghitung. Jadi kita kalau misalnya di industri, saya butuh bakteri ini sebanyak 1 juta sel. Nah, itu kira-kira berapa lama waktunya? Nah, itu kan kita bisa menghitung kebutuhan itu dengan kita tahu nih cara menghitung waktu pertumbuhan atau generation time dari si bakteri tersebut. Nah, ini kita lihat ada waktu dan jumlah. Kalau misalnya ini kan dia belum membelah ya, belum membelah diri. Berarti kita tulis 0. Jadi jumlahnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini sama dengan 1 hasilnya jumlahnya. Kemudian dia membelah diri sekali. Ini waktunya sekali. Kalau dia membelah diri sekali, ini karena dia biner, jadi kita tulisnya 2 semua. 2 ini dipangkatin 1 dari waktu ini. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian waktunya dia 2 kali nih. Pembelahan dari sini 1, kemudian 2. 2 kali dia membelah diri. Itu jumlahnya tinggal 2 dipangkatin 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan yang ketiga. Jumlahnya adalah 2 dipangkatkan 3. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus di mana banyaknya dia membelah diri, N ini, tinggal 2 pangkat N jumlahnya berarti. Seperti itu. Nah, untuk menentukan waktunya, berapa lama nih? Dia udah dia punya generasi time-nya 3 nih. Tinggal kita kalikan dengan 20 menit, dengan waktu atau yang dibutuhkan satu siklus 20 menit. Jadi 3 dikali 20 menit sama dengan 60. Nah, itu tuh untuk menentukan waktunya. Kalau untuk menentukan jumlahnya, dia bisa 2 pangkat N. Berapa kali dia membelah diri. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Dimana tadi kan kalau 2 pangkat N itu sama dengan jumlahnya kan. Jumlahnya itu di sini dia ada 1 juta sel. Yang ditanya, yang di bawah terakhir, untuk mendapatkan 1 juta sel ini, kita membutuhkan berapa jam? Jika sekali membelah diri, dia waktunya 20 menit di sini. Nah, kalau kita mau ngurutin kayak gini kan lama ya. Untuk
biar dapat 1 jutanya ini di jam keberapa itu kalau kita urutin per 20 menit di sini itu akan lama. Jadi kita bisa menggunakan rumus logaritma. Nah, ini 2 pangkat N sama dengan 1 juta. Ini dua-duanya kita sama-sama logaritma kan. Jadi log 2N sama dengan log 1 juta. Log 2N, N ini bisa kita pindahkan ke depan. Ini sifat dari logaritma. Jadi harus diingat lagi sifat dari logaritma. Jadi N ini bisa kita kedepankan. Jadi N log 2 sama dengan log 1 juta. Nah, N ini, N yang dikedepanin ini kan yang kita cari ya. N ini berarti berapa kali sih dia membelah diri, baru nanti kita kali 20 menit waktu yang di sini. Jadi kita bisa menghasilkan berapa jam. Nah, N yang di sini kan kalau log 2 di sini berarti kalau pindah ke sini ditaruh di bawah ya, dibagi jadinya. N sama dengan log 1 juta dibagi log 2. Log 1 juta adalah 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 6 ya hasilnya. Kalau log pangkat 2 ini bisa dicari di kalkulator sama dengan 0,3. Jadi 6 dibagi 0,3 sama dengan 19,931. Kita anggaplah 20 generation. Berarti dia itu udah 20 kali membelah diri. Nah, dia itu udah 20 kali membelah diri. Baru kita kali 20 menit. 20 menit waktunya tadi yang sekali dia membelah diri, dia membutuhkan waktu 20 menit. Berarti kalau 20 kali dia membelah diri, kita kali 20 menit. Dia menghasilkan, kita anggap di sini 400 menit ya. 20 dikali 20 sama dengan 400 menit. 400 menit ini kita ganti jam. Nah, 400 menit dibagi 60 sama dengan 6 jam 39 menit atau 6 jam 40 menit. Jadi untuk menghasilkan 1 juta sel, di mana waktu pembelahannya itu sekali pembelahan diri itu 20 menit, itu kita membutuhkan 6 jam 40 menit untuk menghasilkan 1 juta sel. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal di mana bakteri itu membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, di sini berapa banyak sel setelah 1,5 jam? 1,5 jam ini kita ganti dulu menjadi menit. 1,5 jam berarti kan 90 menit ya. Jadi 90 dibagi 30 sama dengan 3. Nah, tinggal kita masukin ke rumus jumlah. Kan dia nanyanya berapa jumlahnya? Jumlah selnya 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 hasilnya. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1000 sel? Nah, ini kita pakai cara yang di atas tadi. Berarti kan di sini kita masukin 1000 ya, bukan 1 juta. Sama-sama kita login. Kita pakai logaritma. Terus kemudian ini logaritmanya sama dengan 1000. Kalau logaritmanya 1000, 10 pangkat 3 sama dengan hasilnya 3 lognya. Terus dibagi log 2. 3 dibagi dengan 0,3 tadi itu sama dengan 10. Jadi dia 10 kali berkembang biak. Tinggal 10 kita kali dengan tadi soalnya 30 menit. Jadi tinggal 10 kita kali 30 menit sama dengan 300 menit. 300 menit kita bagi 60 karena kita mau buatnya jam. Berarti sama dengan 5 jam. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya nih berapa jumlah selnya, dapat dia 8. Kemudian berapa waktunya untuk menghasilkan 1000, itu sama dengan 5 jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 sel bakteri.
Nah, ini kemudian ada tabel pembelahan binar bakteri setiap 15 menit. Nah, ini untuk bakteri yang setiap 15 menit dia terjadi pembelahan. Ini dari satu sel, kemudian setelah 2 jam dia bisa menghasilkan 256 sel. Itu dia terjadi pembelahan sebanyak 8 kali. Jadi ini adalah hubungan antara pertambahan sel dengan waktu adalah bentuk geometrik eksponensial dengan rumus 2 pangkat n. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva pertumbuhan bakteri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan bakteri dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, di kurva pertumbuhan bakteri ini, itu kita akan membahas pertumbuhan bakteri dalam suatu medium atau media. Nah, jadi kurva tumbuh bakteri dibuat untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam suatu medium atau suatu media. Nah, di sini di dalam suatu media, mikroorganisme itu terdapat adanya 4 fase dalam pertumbuhannya, yaitu ada fase log atau eksponensial, kemudian fase stasioner, dan fase kematian. Nah, yang fase lag itu adalah disebut juga dengan fase adaptasi, di mana si mikroorganisme, si mikroba atau si bakteri itu baru dipindahkan dari media lama ke media baru. Nah, intinya kan dia lagi beradaptasi nih di media barunya ini. Nah, di situ dia berusaha untuk mensintesis enzim-enzim barunya. Dia sebelumnya medianya mungkin kaya akan nutrisi, sedangkan pas di media baru mungkin komposisi nutrisinya agak berbeda atau kondisinya berbeda. Jadi dia di sini beradaptasi dengan lingkungan media baru. Nah, kemudian di sini tidak dijumpai penambahan jumlah sel, makanya di sini dilihatnya kayak statis atau datar. Setelah dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, baru masuklah ke fase log atau eksponensial atau juga fase pertumbuhan growth. Nah, setelah sel memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya, sel melakukan pembelahan. Yang tadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi dia menghasilkan pertumbuhan bakterinya di sini. Karena pembelahan sel merupakan persamaan eksponensial, maka fase itu disebut juga dengan fase eksponensial. Dan fase perbanyakan sel, jumlah sel meningkat sampai batas tertentu. Nah, batasnya itu sampai nutrisi yang ada di medianya itu habis, seperti itu. Makanya sampai batas tertentu pertumbuhan si bakterinya. Setelah dia tumbuh, kemudian dia masuk ke dalam fase stasioner. Ini kita lihat dia datar lagi kan, stasioner. Nah, di sini si bakteri sudah tidak membelah diri atau tidak adanya perbanyakan lagi bakterinya. Itu alasannya macam-macam ya. Yang pertama tadi bisa juga karena si nutrisi yang ada di media sudah habis untuk digunakan untuk berkembang biak. Bisa juga karena pada saat fase stasioner ini dia sudah mengeluarkan metabolis toksik. Jadi kalau misalnya di saat pertumbuhan bakteri itu adanya nantinya bakterinya menghasilkan alkohol misalnya.
Nah, di sini udah terbentuk alkoholnya. Kalau misalnya dia menghasilkan asam, misalnya asam laktat. Nah, di sini dia sudah menghasilkan asam laktatnya seperti itu. Terus mungkin kondisi lingkungannya, kalau misalnya bakterinya membutuhkan oksigen atau bakteri aerob. Nah, di sini sudah terjadi penurunan kadar oksigen. Begitu juga dengan penurunan nilai AW. Jadi kayak kondisi air gitu kan sudah dipakai selama dia fase lock, di sini juga terjadi kekurangan AW-nya, nilai AW-nya. Makanya di sini tidak terjadi penambahan bakteri. Kemudian masuklah ke fase death atau fase kematian. Nah, jadi fase kematian ini penyebab utamanya pasti karena autolisis sel dan penurunan energi seluler si bakteri. Jadi di sini nutrisinya sudah habis, berarti dia juga akan mati si bakteri tersebut. Karena kandungan nutrisi di dalam bakteri pun kandungan nutrisi dalam media pun sudah habis seperti itu. Nah, di sini dari kurva pertumbuhan ini kita bisa melihat nih waktu yang tepat buat kita memanen bakteri. Jadi saat kita membutuhkan alkoholnya, kita bisa panen pada saat stationary fase, atau kita butuh bakteri untuk menghasilkan enzim-enzim. Nah, itu kita bisa panen di fase logaritma atau eksponensialnya seperti itu. Jadi di sini kita lihat fase pertumbuhan dari bakteri, dan masing-masing bakteri itu dia memiliki kurva pertumbuhan yang berbeda-beda untuk waktunya seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isolasi mikroorganisme, di mana saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian isolasi bakteri. Di sini yang saya ambil isolasi mikroorganismenya adalah isolasi bakteri ya. Kemudian selanjutnya prinsip isolasi bakteri, kemudian teknik isolasi bakteri. Pengertian isolasi bakteri yaitu suatu proses pemisahan suatu bakteri dari habitatnya atau lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Kemudian di alam, populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari campuran berbagai macam sel. Jadi contohnya di tangan kita saja, di tangan kita ini kan nggak hanya terdiri dari satu bakteri, tapi berbagai macam bakteri. Nah, ini yang ingin kita murnikan. Ini yang ingin kita ambil bakterinya, jadi sehingga hanya terdapat satu kultur bakteri murni, dan itu kita pindahkan ke media atau ke medium buatan. Nah, di dalam laboratorium, populasi bakteri ini dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat dan kesamaan, dan biokimiawinya. Jadi, di alam, di air, di tanah, itu kalau misalnya kita mau mengisolasi, itu kan pasti dalam air itu banyak sekali bakterinya, bukan satu bakteri. Nah, di sini kita perlukannya isolasi bakteri. Prinsip isolasi bakteri yaitu prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni.
Jadi isolasi mikroba ini mewakili dari isolasi bakteri ya. Jadi kita pengen memisahkan atau memindahkan si mikroba dari alam, dari lingkungannya ke media buatan kita, sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan isolasi mikroorganisme. Yang pertama, sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi. Nah, di sini kita harus tahu dulu sifat dari mikroorganismenya. Apakah dia berbentuk basil atau kokus seperti itu. Jadi nanti kita lihat di mikroskop, oh ini masih macam-macam nih bentuknya. Ada yang spiral, ada yang basil, ada yang kokus. Berarti kan dia belum menjadi kultur murni ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen pakai mengisolasi Streptococcus, nah di situ kita harus tahu sifat-sifat dari Streptococcus itu apa. Nanti saat pewarnaan gram, dia gram positif atau gram negatif, seperti itu, tergantung jenis dari si mikroorganismenya. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifatnya. Kemudian media pertumbuhan yang sesuai. Nah, di sini kita harus tahu nih, kalau misalnya kita isolasi bakteri tersebut dari air laut, berarti kan kita harus menambahkan kadar garam pada medianya, atau kita isolasi si bakteri dari lokasi yang kaya akan sulfur. Nah, setidaknya kan kita harus menyesuaikan medianya, menambahkan sulfur segitu. Jadi kita harus mengetahui media pertumbuhan yang sesuai, karena kan masing-masing seperti ini, jamur dia cocoknya pada PDA, kalau bakteri pada Na juga bisa seperti itu. Jadi nanti kita harus menyesuaikan si medianya dengan si mikroorganismenya. Yang ketiga, cara menginokulasi mikroorganisme. Yang ini juga penting ya. Nanti kita sudah berusaha untuk menanam atau mengisolasi si bakteri, ternyata cara menginokulasi kita salah. Misalnya, kita tidak mengerjakan dengan teknik aseptis. Misalnya kita tidak menyemprotkan tangan kita dulu, atau lingkungannya sekitar kita masih banyak kontaminasi. Jadi bisa jadi yang tertanam itu bukan mikroba yang ingin kita tuju, tapi dari lingkungan kita. Misalnya saat kita mau menginokulasi, kita lupa memijarkan jarum osenya, atau misalnya yang kita gunakan itu peralatannya belum steril. Nah, itu kan harus diperhatikan cara kita menginokulasi. Jadi yang kita tanamkan itu memang bakteri dari sampel kita, bukan dari kontaminasi atau cemaran-cemaran dari kesalahan yang kita buat. Kemudian cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini tadi sesuai dengan poin 1 ya. Jadi kita setelah kita mengisolasi, kita uji nih, benar nggak itu yang kita harapkan, dengan cara melihat secara mikroskopi misalnya. Kemudian kita bisa melakukan pewarnaan gram, atau kita bisa lihat koloninya, sama nggak dia bentuknya pipih, atau dia cembung, dia bulat, atau dia berlendir atau tidak. Nah, itu kan bisa kita tentukan pengujiannya. Kemudian yang terakhir, cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Nah, kalau misalnya kita sudah capek-capek nih memurnikan si mikroorganisme, tapi cara penyimpanan kita itu tidak baik, sehingga saat kita pengen menggunakan, ternyata di dalam media kita itu tumbuh berbagai macam mikroorganisme, karena kita tidak memelihara, kita tidak menyimpan dengan baik si kultur murni tersebut. Jadi dengan cara penyimpanannya juga kita harus memisahkan antara
memang kultur-kultur yang gampang terkontaminasi. Pokoknya tempatnya itu juga memang harus tempat yang khusus dan dimasukkan lagi ke dalam plastik. Kalau bisa plastiknya itu plastik yang memang sudah steril gitu, udaranya dan lain-lain. Itu ya yang perlu diperhatikan faktor-faktornya. Kemudian kita masuk ke teknik isolasi bakteri atau isolasi dengan cara pengenceran atau dilution. Nah, pertama-tama tekniknya itu kita masuk ke teknik preparasi suspensi. Jadi di sini sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam aquade steril. Nah, sampel itu kan kita bisa dalam bentuk tanah, bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk padatan misalnya daging atau bekas-bekas makanan kita, atau misalnya dari manapun daun, tumbuhan. Nah, itu dari manapun suspensinya itu bisa kita buat suspensi dalam aquade steril. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Jadi kita melarutkan si mikroba tadi yang dari tanah, yang dari daun, yang dari daging. Nah, itu kita larutkan ke dalam aquade steril biar kita lebih mudah penanganannya nanti. Macam-macam preparasi bergantung kepada bentuk sampel. Nah, ini ada cara swab, ada cara rinse atau bilas, kemudian ada maceration atau penghancuran. Nah, kalau swab dilakukan menggunakan katembat steril yang dilembabkan dengan air pepton atau larutan garam fisiologis steril. Selanjutnya diusapkan pada permukaan sampel. Nah, ini contoh, saya menyontohkan katembatnya ya. Jenis katembatnya itu bukan katembat yang kita buat bayi itu. Nah, itu bukan yang seperti itu, tapi dia ada katembat khusus yang dimana katembatnya itu udah steril. Ada juga yang batangnya kayu, jadi bisa di autoclave. Kemudian setelah itu ini pada saat COVID nih kita juga biasa nih pakai swab test ya kan. Nah, katembatnya itu nanti kalau di COVID-19 untuk pengambilan sampelnya akan diulaskan atau diswabkan ke hidung untuk mengambil sampelnya atau ke tenggorokan ya kan. Nah, ini juga suka dipakai nih swab test ini, atau dengan cara ulasan menggunakan katembat steril. Nah, kemudian dengan cara rinse atau dibilas, ditujukan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat dengan cara memasukkan sampel, misalnya daun, bunga, atau potongan daging yang sudah diketahui beratnya ke dalam air dengan rasio 1:9 berat per volume. Nah, ini contohnya kita masukkan aja si daun atau si bunga. Nah, kita kan pengen menguji nih di permukaannya ada bakteri apa aja nih gitu. Nah, kita masukkan 1 gram, kan 1:9, 1 gram ke 9 mili air gitu. Jadi nanti kita bilas dan membentuk suspensi si bakteri. Kemudian yang ketiga itu maceration atau penghancuran. Sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan mortar atau pestle, kemudian dilarutkan ke dalam air dengan rasio 1:9 berat per volume. Nanti ditumbuk dulu sampel kita hancurkan, kemudian kita ambil 1 gram, kita larutkan dalam 9 ml. Di sini dia ngomong aquade steril, bisa kita masukkan ke dalam aquade steril. Nah, ini adalah teknik-teknik preparasi suspensi. Kemudian kita masuk ke teknik pengenceran bertingkat. Nah, tujuannya buat apa sih diencerin tadi suspensi kita yang di awal? Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba
yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Jadi tadi ini dari suspensi kita yang kita hasilkan, kita ambil 1 mili, kita tambahkan bisa medianya itu sebanyak 9 mili, dan seterusnya kita encerkan sampai nanti diharapkan, ini kan kalau misalnya kita tanam nih, kita plating ke cawan petri, dia akan menumpuk di sini bakterinya. Sedangkan kalau kita encerkan, itu dia suspensinya dia akan membentuk koloni lebih sedikit, kita bisa lebih melihatnya. Nah, di sini kan kita pengen mengisolasi nih kultur murni. Nah, dengan kita melihat seperti ini, kita bisa lebih gampang memurnikannya karena dia sudah terbentuk suatu koloni. Tapi kalau seperti ini, dia masih banyak kumpulan-kumpulan bakterinya, seperti itu. Nah, ini adalah teknik pengenceran bertingkat. Cara kerjanya, sampel yang mengandung bakteri dimasukkan ke dalam tabung pengenceran pertama. Nah, yang tadi kita suspensi pertama ya, 1/10 atau 10-1 secara aseptis. Jadi kalau misalnya secara semuanya harus aseptis ya, jadi tabung-tabung ini semuanya sudah disterilisasi dengan yang ada di dalam larutan di dalamnya, media ataupun aquadesteril ataupun larutan fisiologis. Nanti pelarutnya ini semuanya harus dalam keadaan sudah steril. Kemudian perbandingan berat sampel dengan volume tabung pertama adalah 1:9. Setelah sampel masuk, lalu dilarutkan dengan mengocoknya. Jadi setelah kita masukkan dengan cara aseptis, kita menggunakan bunsen, terus sekelilingnya sudah kita semprotkan dengan alkohol. Jadi nanti udah secara aseptis kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, nanti kita kocokkan agar dia homogen. Nah, nanti pemindahan dari sini 1 mili itu kan menggunakan pipet ukur tuh. Nah, pipet ukurnya itu juga harus steril dan harus diganti. Jadi dari tabung yang satu ke tabung yang kedua itu diganti pakai pipet ukur yang baru. Dari tabung 2 yang ke tabung ketiga diganti, ini juga pakai yang baru, seperti itu. Jadi diambil 1 mili dari tabung 10⁻⁻1 dengan pipet ukur, kemudian dipindahkan ke tabung 10⁻2 secara aseptis, kemudian dikocok sampai homogen. Nah, pengocokannya juga harus hati-hati ya, bisa pakai vortex. Jadi kita harus ini juga memikirkan volume di sini jangan terlalu penuh sehingga menyebabkan terkena kapas. Jadi penghomogenannya juga harus dengan hati-hati agar larutan yang di dalam ini tidak terkena kapas yang ada di atas. Kalau dia menggunakan penutupnya menggunakan kapas ya. Karena nanti ini juga akan menyebabkan kontaminasi dan saat kita membuka pun kapasnya sudah basah, seperti itu. Pemindahan dilanjutkan hingga tabung pengenceran terakhir dengan cara yang sama. Hal yang perlu diingat bahwa pipet ukur yang digunakan harus selalu diganti. Seperti itu. Jadi nanti ya ini contohnya kayak pengenceran itu, jadi otomatis dari pekat nih jumlah mikrobanya, lama-lama jumlah mikrobanya akan semakin sedikit. Nah, itu memang yang diharapkan supaya nanti dihasilkan koloni-koloni yang murni. Nah, setelah kita encerkan tadi beberapa pengenceran bertingkat, kemudian ini kita masuk ke teknik penanaman. Nah, tadi yang teknik plating tadi kita masukkan ke cawan petri, ya kan? Jadi ini sambungannya.
teknik penanaman dari suspensi. Teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi. Mendapatkan koloni tunggal, diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Nah, di sini ada dua caranya, yaitu dengan menggunakan sprit plate atau agar tabur ulas, dan nanti ada pour plate. Nah, di mana sprit plate ini adalah teknik penanaman dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni, kultur murni. Adapun prosedur kerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, nanti kan dia di sini nih ada kita masukkan bakteri, suspensi bakteri tadi. Nanti kita ratakan di sini, kita putar menggunakan batang L ini atau batang segitiga juga bisa. Kita ratakan di permukaan dari si media agar. Nah, itu cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk yang pour plate, agar tuang, teknik ini memerlukan agar yang belum padat. Tadi kalau yang sprit plate itu kan agarnya sudah memadat, kita taburkan di permukaan ya. Kalau di sini dia memerlukan agarnya yang belum padat. Nah, lebih dari 45 derajat. Untuk dituangkan ke dalam petri berisi suspensi bakteri, kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu si suspensi bakteri, kemudian kita tuangkan media. Nah, kemudian kita aduk pelan-pelan. Nah, jadi media ini pun saat kita tuang itu jangan terlalu kepanasan juga. Kalau dia masih panas, bakteri yang di sini akan mati. Jadi jangan terlalu dingin juga. Kalau dia dingin, dia sudah memadat, sudah agak memadat. Namanya kan agar ya. Jadi kalau udah suhunya mendekati dingin, dia sudah agak memadat. Jadi di situ kita perlu perkirakan, jangan terlalu panas juga. Setelah kita tuangkan, kita homogenkan, kita aduk-aduk perlahan-lahan, jangan sampai dia malah keluar dari si cawan. Pelan-pelan saja kita aduknya, kemudian kita inkubasi seperti itu. Nah, jadi kan bedanya nanti kalau yang sprit plate, si bakteri akan tumbuh di permukaannya saja. Tapi kalau pour plate, dia akan tumbuh juga di dalam media dan di permukaan media. Karena tadi kan udah kita campurkan di dalam media agarnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke teknik penanaman. Jadi, saat dia sudah di plating tadi ya, maksudnya dari proses penanaman yang pour plate dan sprit plate ini, itu bisa kita masuk juga ke dalam teknik penanaman gores atau strik. Nah, kita bisa ambil tuh koloninya, kita strikkan ke sini. Jadi dia bukan dalam bentuk suspensi atau dalam bentuk larutan. Jadi dia tuh udah dalam bentuk koloni atau udah dalam bentuk bakteri lah, bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya, tapi dia masih bisa dalam bentuk campuran, kita tanamkan atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Jadi kan udah ada tadi tuh di media sebelumnya, kita meremajakan kultur ke media baru. Ada kurang lebih ada cara gores atau strik, gores sinambung atau continuous
strik. Nah, jadi bisa kita lihat nih ya, cara kerjanya. Sentuhkan inokulum loop atau jarum ose pada koloni dan gores secara kontinu sampai setengah permukaan. Nah, jadi kalau yang di sini contohnya kita goreskan si ose ini kita goreskan secara kontinu. Nanti kemudian yang jarum osenya itu kalau dia menggunakan kawat ose itu jangan dipijarkan lagi ke bunsen, tapi langsung diputar, langsung digoreskan lagi ke yang berikutnya, seperti itu. Nah, goresan sinambung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan ke cawan atau medium baru. Dia cuma ingin meremajakan si bakterinya saja. Tapi di sini kita ada juga contohnya nih, kontinu, tapi dia bisa menghasilkan juga koloni-koloni yang baru, tunggal. Nah, ini tapi tujuannya biasanya untuk meremajakan, bukan untuk menghasilkan koloni tunggal. Ini yang penanaman secara strik yang sinambung ya. Kemudian yang ketiga itu ada secara goresan T. Dimana cara kerjanya bagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Nah, di sini nih pakai spidol kita bagi bentuknya T. Inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita zigzag dulu daerah 1. Kemudian panaskan dulu, udah kita goreskan nih jarum ose, kita panaskan nih ke bunsen jarum osenya. Setelah panas, kita dinginkan dulu nih, jangan sampai langsung kita stick di sini, soalnya nanti bakterinya akan mati karena masih dalam keadaan panas. Agak dinginkan dulu jarum osenya, baru kita strikkan di sini. Terus kita panaskan lagi jarum osenya, baru kita dinginkan, kita strikkan lanjut di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa, kita nggak perlu lagi menggaris-garis cawan petrinya. Di luar cawan petrinya, kita langsung sudah bisa men-strik sehingga menghasilkan koloni tunggal nantinya di sini, seperti itu. Ini cara yang goresan T ya. Kemudian ada strik kuadran atau goresan kuadran. Ini agak mirip sama yang T ya. Hampir sama dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda, yaitu dibagi 4. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotongkan atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah menjadi koloni tunggal. Nah, ini biasanya teknik penanaman yang ini yang sering dipakai untuk mendapatkan koloni tunggal. Ini bagus sekali ya hasilnya. Jadi ada beberapa cara bagaimana teknik strik kuadran di sini. Jadi sebenarnya kalau kita udah terbiasa, kita nggak perlu menggaris-garis lagi si cawan petrinya. Nanti langsung didapatkan hasilnya seperti ini. Banyaknya ada koloni-koloni tunggal yang nanti bisa kita pindahkan lagi ke media baru jika kita masih kurang yakin, atau bisa kita langsung uji apakah dia memang sudah murni atau belum. Nah, kayak gimana membuktikannya? Nah, pembuktian kemurnian kultur setelah diasumsikan berhasil mengisolasi kultur murni, perlu dilakukan pengujian dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mikroba tampak mirip secara mikroskopis dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Jadi dalam mikroskop kita lihat sama, pewarnaan gramnya juga sama, dia kalau gram positif atau gram negatif. Pada saat ditanam pada agar cawan, semua koloni menunjukkan kesamaan. Jadi pada
media agar, kita lihat dia bentuknya bulat atau bukan. Kemudian kita lihat dia berlendir atau tidak koloninya, kemudian kita lihat warna koloninya, kemudian dia menggelembung atau dia bentuknya pipih. Pokoknya kita lihat keseragaman dari koloni yang ada pada bakteri tersebut. Hasil penggoresan dan lain-lain seragam. Jadi dia pas kita goreskan ya sama bentuknya gitu. Terus kemudian beberapa koloni isolat mempunyai penampakan atau karakteristik identik, contohnya memfermentasi gula yang sama dan lain-lain. Nah, ini kita bisa pindahkan ke media selektif atau ke media diferensial, jadi untuk meyakinkan kita memang itu bakteri yang kita inginkan, seperti itu. Oke, mungkin itu sekian dari saya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Saya harap rekan-rekan mahasiswa juga membaca buku-buku lain sehingga lebih menambah wawasan akan mikrobiologi industri ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.